Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Hantu Tangan Hitam. Penulis Rizkaninda Fijri Maharani SH. Talitha terbangun dari tidurnya. Kakak angkat yang biasa menemaninya tidur bergantian dengan sang nenek yang tengah kembali ke kampungnya untuk liburan. Kedua orang tuanya tengah melakukan perjalanan lintas wilayah, meninggalkan Talitha yang sebenarnya belum cukup umur untuk tinggal sendiri di rumah yang sangat besar, bertingkat 2 di bilangan Sidoarjo, Jawa Timur. Gadis kecil yang berusia sekitar 4 tahun itu merasakan haus di kerongkongannya. Hendak turun dari ranjang tempat tidurnya untuk mengambil sesuatu di dapur, sesaat langkahnya terhenti dan tertegun. Tepat di hadapannya ada cermin besar berbingkai dengan ukiran khas Madura. Cermin itu sepaket dengan 3 sisi elips yang saling terhubung. Cermin yang bagian tengahnya jauh lebih besar daripada yang di kanan dan kiri. Tepat di tengah cermin itu ada tangan hitam yang menghadap padanya. Tangan itu hitam pekat, serupa bayangan yang tak tertimpa cahaya sedikit pun. Kelima jarinya utuh, menghadap ke arah depan, seolah hendak menyampaikan sesuatu pada siapapun yang melihatnya. Susunan jemari itu hanya sampai di pergelangan, lalu menghilang. Di usia yang sedini itu, Talitha bukanlah gadis cilik bodoh. Sang ibu sudah menjejalkan berbagai pengetahuan padanya, termasuk mengenai ilusi optik dan halusinasi panca indera. Diusap-usap kedua matanya, dia berpikir bahwa jerat retinanya tengah mengkhianati otak pikirnya. Mungkin akibat cahaya lampu yang menimpa ruangan terlalu terang benderang, sehingga menyilaukan. Namun, bayangan tangan hitam itu masih di sana. Tak pergi sedikit pun. Apa agi sirna. Talitha mulai merasakan gemetar di sekujur tubuhnya. Raganya berkeringat, namun dia belum mau percaya begitu saja. Mungkin efek ditinggal seorang diri di rumah yang sangat besar membuatnya sedikit paranoid akan sesuatu yang sebenarnya tak ada. Digosok-gosok kelopak matanya dengan rabaan jemari yang lebih kuat dari sebelumnya. Tangan hitam itu tetap di sana, menyapa Talitha dalam kondisi ruangan terang benderang. Kali ini, gadis cilik itu gemetar bukan kepalang. Dia tak tahu apa dan siapa sosok yang menghantuinya saat sendirian di rumah itu. Tak ada cerita horor atau legenda kuno yang membahas soal makhluk yang hanya menampakkan jemari hitam hingga ke sisi pergelangan. Talitha bersembunyi di bawah selimut dengan kengerian yang luar biasa. Dia berharap agar pagi segera tiba, makhluk apapun dalam cermin itu tak akan sampai hati keluar dari benda itu dan menggapai raga Talitha. Suara aneh itu terdengar di malam buta saat Talitha kecil meringkuk seorang diri di balik selimut usang. Seperti ada suara tulang belulang yang tengah dimakan sesuatu. Suara berbeda kembali meriap, bergelotak-gelotak, seolah ada sesuatu yang berjalan di belakang punggung Talitha. Beberapa ratus meter di belakang tubuhnya, tepatnya di arah seberang ruangan, sebuah sosok makhluk berwujud tengkorak dan tulang belulang manusia menghampiri Talitha. Jalannya gontai, berkeriut-riut layaknya susunan bambu yang terkena hantaman angin semusim. Apa kau tahu di mana tanganku? Talitha kecil menatap ngeri ke sumber suara. Mulutnya keluh, tak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya. Terlihat jelas di mata Talitha kala makhluk itu memecah sendiri tubuhnya. Tulang kakinya terbelah begitu saja mulai dari tulang pinggul, berjalan sendiri meninggalkan kerangka tubuh bagian atasnya untuk mendekam di pojok ruangan. Apa kau tahu di mana tanganku, Nona? Talitha terbeliak makin parah. Tak ada teriakan maupun jeritan yang menyayat hati.
Hanya jerat retinanya yang seolah terus terpaku, menatap tegun pada sumber suara. Cermin berbingkai 3 itu masih menampilkan pemandangan yang sama dengan sebelumnya. Ada tangan hitam yang seolah menatap padanya, meminta pertolongan. Talitha segera menutup cermin itu dengan sprei tempat tidurnya. Kilat menyambar diiringi dengan rentetan suara tawon, tembakan, meriam, nyala petasan, hingga derak halilintar. Raga Talitha kejang luar biasa, tubuhnya kaku sesaat sebelum detik berikutnya, bergerak menyentak. Sentakan itu terjadi di wajah, leher, dan tangan. Ototnya kehilangan kontrol sebagian. "Talitha, bangun." "Nak, kamu bermimpi buruk lagi?" Suara ibu. Talitha terdengar cemas. Dentuman demi dentuman di kepalanya tidak hilang begitu saja saat dirinya membuka mata. Kengerian yang dialaminya tak jauh beda, seolah dia adalah korban perang. Ada suara tembakan dan meriam di mana-mana, meski fisiknya terlihat normal, namun psikisnya terkikis perlahan. Saat itu sudah pukul 1 dini hari. Malam sepenuhnya telah gelap gulita. Talitha tampak membuka matanya, kemudian ia melayangkan pandangnya ke seberang kamar. Cermin 3 sisi itu masih ada di sana. Kali ini, penutup kain yang biasanya disematkan sedemikian erat saat senja mulai tiba, tampak tersingkap sebagian. Sang ibu mengikuti arah pandangan Talitha. "Oh, itu tadi sepupumu datang, numpang bercermin. Dia mungkin lupa untuk mengembalikan kain penutupnya seperti semula." Talitha tak mendengar suara sang ibu. Tubuhnya gemetar dan gemigil hebat. Dia seperti mengalami deja vu. Kengerian yang entah kapan pernah dialaminya di suatu masa. Tangan hitam pekat itu ada di dalam cermin, menghadap padanya, menunjukkan telapaknya hingga ke pergelangan. Talitha tak pernah berteriak di sepanjang dia mengalami kengerian itu selama berperiode-periode waktu. Namun, otaknya yang menggantikan posisinya berkali-kali mengirim suara-suara ledakan yang mewakili gelombang kekalutan hatinya yang tak pernah disampaikannya pada siapapun, bahkan kepada seorang psikiater sekalipun. Suara aneh itu terdengar di tengah malam selepas ibu Talitha kembali meninggalkan sang anak perempuannya seorang diri. Seperti ada suara gemeretak tulang belulang manusia yang tengah dikunyah oleh sesuatu. Suara berbeda kembali menguar di udara, bergelotak-gelotak, seolah ada sesuatu yang tertiup angin di dekat jendela. Beberapa meter di belakang punggung Talitha, tepatnya di arah tenggara dekat pintu, sesosok makhluk berwujud tengkorak dan tulang belulang manusia melangkah gontai menuju arah Talitha. Jalannya oleng ke kanan dan ke kiri, seperti kitiran usang yang tertiup masa angin yang mengganas. Kedua lubang bola mata makhluk itu melebar, bersinar kemerahan. "Apa kau tahu di mana tanganku?" Talitha remaja membelalak parah, memandang tanpa kata ke sumber suara. Sekujur tubuhnya menggigil, berkeringat dingin. Namun, tak ada jeritan atau teriakan apapun yang menyertai kengerian yang dirasakannya. Makhluk itu bisa membelah-belah sendiri tubuhnya. Tulang paha dan tulang betisnya terpecah begitu saja, mulai dari area dekat pinggul, melangkah pasti membiarkan kerangka bagian lainnya, mulai tengkorak kepala hingga tulang rusuk, untuk teronggok bisu di pojok ruangan. "Apa kau tahu di mana tanganku, Nona?" Talitha melihat ke arah cermin. Cermin berbingkai 3 itu masih ada di sana. Makin usang dimakan usia dan waktu yang terus berlalu, memaparkan penampakan yang serupa dengan beberapa tahun silam. Ada tangan hitam yang seolah menatap padanya, meminta dikembalikan pada sang pemilik. Talitha segera mencari sesuatu, seperti kain penutup, tirai usang, spray berdebu,
atau apapun yang dapat digunakan untuk menutup cermin berbingkai 3 itu. Celakanya tak ada sesuatu yang bisa diperbuatnya, bahkan nihil. Spray yang harusnya menjadi penutup tempat tidur, kini tak ada lagi di sana. Sementara, sosok itu terus berjalan mendekat. Di tengah rasa kalut akan kengerian yang menderanya, Talitha teringat akan kata sepupunya siang tadi. Akan berakibat fatal bagi siapapun yang mengusik ketenangan hantu ini. Penampakan hantu ini pun beragam. Kadang hanya tengkorak kepalanya saja yang melayang sendiri. Kadang juga kakinya terlepas begitu saja, menghilang dari raga. Satu yang harus diingat, kalau bertemu dia, jangan sampai tertangkap oleh tangannya. Tangannya akan terus menempel seumur hidup, begitu bisa menggapaimu, meski sudah berlari sejauh mungkin. Apa ada cara untuk menyingkirkannya? Talitha penasaran. Kala itu, sepupunya mengangguk, memberikan cara terekstrim dan tercepat untuk melawan sosok hantu berkerangka tulang manusia. Kencingi dia. Dia takut pada aroma tersebut, terlalu ekstrim untuk buang air kecil di hadapan sosok itu. Namun, Talitha sudah melakukan antisipasi. Talitha menggunakan cara seefisien mungkin dan menurutnya berdaya guna tinggi. Dia berdiri di hadapan cermin itu, menyiramkan air seninya yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Dia siram tepat ke bagian tengah cermin berbingkai 3 itu. Alih-alih hilang, tangan itu justru hampir meraihnya, menyembul keluar dengan warna hitam pekat yang sama. Tangan itu serupa siluet yang sangat jauh berbeda dengan sosok yang dilihat di depannya. Kilatan cahaya yang datang bersamaan dengan suara keras maha dahsyat, serasa meledakkan kepala. Suara itu serupa bom molotov yang sengaja dilemparkan ke raganya. Talitha berteriak-teriak histeris, terkejut, terbangun dari tidur yang tak nyenyak, dengan jemari memegangi kedua sisi kepalanya. Sepupunya terlihat di ambang pintu, tersenyum usil sembari bertanya, "Mimpi bertemu jerangkong lagi semalam?" Talitha tak menjawab, hanya menatap cermin yang kini sudah ditutupnya kembali dengan kelambu. Melihat Talitha yang masih tertegun, terpaku di ranjang, sepupunya yang usil itu meneruskan keingintahuannya. "Apakah kau bermimpi dikejar tangan jerangkong?" Urban legend dari Jawa, tepatnya Banyumas, yang mengatakan kalau terkena sentuhannya, tubuh yang disentuh akan melepuh hingga gosong dan tak terselamatkan. Namun, Talitha tak fokus pada ucapan sepupunya itu. Otaknya terasa berkedut hebat. Jantung berdebar dan berdenyut sangat kencang, seperti dia habis lari sprint 5 putaran. Beberapa hari sudah berlalu, sejak saat itu, saat malam dingin dan sepi, ketika dia ditinggal seorang diri di rumah besar nan kosong. Sejak itu, dia menderita kecemasan berlebih. Belakangan ini, kondisinya menjadi lebih parah. Tepat saat usianya menginjak 14 tahun, dia tak lagi nyenyak untuk tidur di malam hari. Psikisnya terganggu dengan head explosion syndrome. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.